tapi tidak lama. Oke, nanti kita akan review sedikit ya materi Alpro yang lalu. Kemudian nanti kita sedikit bahas tentang apa itu struktur data. Ya, apa itu struktur data. Kemudian itu materi pertama, ini ada materi kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, sampai ketujuh, ini sampai antrian. Ini ada tumpukan, ada antrian, ya. Kemudian ini ada ya single, linked list dan double linked list. Ya, linked list itu maksudnya begini. List tahu ya, daftar ya, daftar biasanya kan satu apa isinya, dua apa isinya, dan nah kalau linked list ini ya daftar yang nanti di di sebahagian kolom ya, kalau kita pakai bicara baris dan kolom, di sebahagian kolomnya ini nanti ada informasi nomor urut data berikutnya ya, data berikutnya ya, bisa pakai array misalnya ya record yang pakai array ya, pakai array nanti ada field, ada sebuah field yang menunjukkan berikutnya ke array yang nomor berapanya, indeks yang keberapa gitu ya. Itu kalau satu jadi single, kalau dua jadi double. Ya, kemudian sebelumnya ini ada record dan pointer. Record kita sudah pelajari. Pointer ini sebenarnya sedikit sudah kita gunakan ya. Ketika kita masuk ke materi parameter ya, subprogram di mana ada parameternya, transfernya ada yang by value ya, ada yang by reference ya, transfer parameternya. Nah, yang by reference itu ya alias yang ditransfer adalah alamat penyimpanan parameternya. Nah, itu sebenarnya pointer ya, itu sebenarnya pointer. Ya. Kemudian di awalnya hanya tentang ini ya, struktur data. Ya, ini ada tipe data abstrak, data type ya, tipe data abstrak, ada tipe data primitif. Ya, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan kedua. Oke. Ini sampai antrian, kemungkinan besar sampai antrian ini materi sebelum UTS. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena belum ada SAP-nya nih. Ya, saya belum dapat SAP-nya, saya baru dapat silabusnya. Ya, silabus mata kuliah struktur data. Ya, tapi kalau dilihat jumlah materinya ada 13. Berarti kemungkinannya 2. Bisa jadi ada satu materi dibahas di dalam 2 pertemuan. Ya. Atau ya, ini semuanya masing-masing satu pertemuan ditambah satu pertemuan terakhir untuk teorinya bisa berbentuk review ya. Kalau untuk praktikumnya mungkin kalian presentasi, dikasih tugas kelompok, bisa jadi kalian presentasikan ya, seperti itu ya. Ini dua kemungkinan ya, bisa ada yang dipecah jadi 2 pertemuan ya. Nanti kita lihat aja, kita lihat sambil berjalan ya. Jadi seperti itu. Ini mata ya, tadi ada antrian, ada tumpukan, ya ada table, ada mengurutkan data, mencari data, ya ada graf. Kalau melihat materi-materinya, ini sebahagian berhimpitan dengan materi struktur data matematika diskrit ya. Ya, berhimpitan dengan materi matematika diskrit. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, ada nggak matematika diskrit yang harus ikut ujian lagi? Ikut ujian lagi, silakan. Yang ikut ujian lagi silakan. Japri saya aja. Kalau malu ya, nggak lo, japri saya saja. Ada nggak? Saya pengen tahu saja. Berarti kan kalian harus belajar lagi tuh matematika diskrit. Silakan. Saya kasih waktu. Yang harus ngulang. Sehingga saya ada yang ngulang ya. Tapi entah di kelas ini atau nggak tahu saya. Oh sudah ya, sudah ini ya, sudah remedialnya ya. Oh, istilahnya remedial ya. Oke. Oh ya, ada 2 orang, ya, ada 2 orang. Ya, mudah-mudahan ini ya tidak ada masalah ya, remedialnya lancar ya. Oke. Ya, itu karena prasyarat mata kuliahnya ya. Ini karena mata kuliahnya semua kalian dipilihkan STIS, jadi mau tidak mau
prasyaratnya sudah terpenuhi. Ya, berbeda saat kalian bisa milih-milih sembarang. Entah kapan, biasa ya, ketika dosennya sudah mulai banyak barangkali ya. Kelasnya juga, gedungnya juga, ruangannya banyak, baru bisa. Kalau tidak, nggak bisa ya. Seperti di universitas lain. Oke ya. Ini materi kita, ada pertanyaan apa sih? Silahkan. Silahkan, tidak ada? Oke, baik. Baik, kalau tidak ada, sekarang jam berapa? Oke. Sekitar 30 menit, 30 menit atau 40 menitan lah. Kita bahas materi kita pertemuan pertama ya. Oh ya, sebelumnya ya saya harapkan ya sebelum kita diskusi di sini ya saya harapkan kalian baca dulu ya materi yang dikirimkan ya. Memang hanya berbentuk pointer ya dan kalau bisa kalian cari buku referensinya. Nah tadi lupa ya buku referensinya terloncat tadi. Ini di sini ada 2 buku referensi. Kalian bebas dari yang mana saja. Ini saya punya 1. Ya, pengarangnya sama, ya Nicholas Reed. Tapi buku algoritma dan struktur datanya kayaknya bukan punya Nicholas Reed, saya punya juga. Ya, ini Nicholas Reed ini orang yang menciptakan bahasa Pascal kalau tidak salah ya. Yang saya punya ini pakai bahasa Pascal tapi. Nanti kita belajar pakai bahasa C ya. Kalian harus belajar bahasa C ya. Ya. Bahasa C. Jadi sebenarnya gini, kenapa bahasa C? Ya, sebenarnya nanti kalian akan banyak belajar bahasa. Kalau bahasa Pascal kan sudah kalian paham ya, itu dead language ya. Bahasa pemrograman yang sudah dead, sudah mati ya. Ya, bahasa-bahasa pemrograman yang lain, C, Java itu mirip-mirip. C, Java dengan bahasa-bahasa yang lain itu agak mirip ya. Bahasa Pascal agak sedikit ini ya, agak sedikit jauh. Ya, walaupun logikanya sama saja, logikanya sama. Ya. Dan ininya agak hanya beda-beda tipis lah sebenarnya, tidak terlampau ini juga. Ya. Jadi dari bahasa Pascal ke bahasa C nggak terlampau sulit juga kok. Ya, apalagi untuk anak komputasi. Ya. Nanti ketika pindah ke bahasa Java juga jadi lebih gampang. Oke ya. Jadi itu harapan saya kalian paling tidak punya buku referensi apa saja yang berkaitan dengan struktur data. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Ya, lebih bagus lagi kalau belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya, punya buku terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan bahasa Indonesia. Ada dua-duanya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia. Sekalian kalian ini ya belajar bahasa Inggris jadinya. Ya, bacanya yang bahasa Inggrisnya nggak paham, baca yang bahasa Indonesia. Oh gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi dapat bahasa struktur data, dapat juga bahasa Inggris. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Ya. Oke, ini review ya. Kita mulai dari review Alpro. Saya sebut saja ya, saya sebut saja makanya tadi saya bilang 30-40 menitan. Mungkin nggak sampai 30 menit. Ya. Kita review Alpro ya. Ini dasar-dasar algoritma ya, apa itu algoritma? Ya, intinya algoritma adalah ya langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Intinya itu. Ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada ditambahkan yang disusun secara sistematis dan logis. Ya, yang harus selesai pada sejumlah langkah tertentu, yaitu tambahan-tambahan. Tapi intinya ya ini adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Itu algoritma. Ya, kalau algoritma pemrograman tentu ya ini berkaitan dengan
program menggunakan komputer. Tinggal tambahkan itu ya. Nah, pertimbangan algoritma. Jadi ketika kita menghadapi satu permasalahan, tentu biasanya algoritmanya akan banyak. Langkah-langkah penyelesaiannya ada banyak cara. Ya, menyelesaikannya ada banyak cara. Ya. Nah, bagaimana kita memilih? Ya, caranya tentu yang pertama harus benar dulu, itu udah pasti. Yang pertama itu harus benar dulu. Yang kedua, ya seberapa efektifnya, seberapa baiknya algoritma tersebut. Ya, pertama sudah benar, kalau sudah benar baru dicek efektivitas algoritma. Ya, efektivitasnya itu ya maksudnya seberapa baik itu ya tadi ada dari sisi efektivitas macam-macam, bisa waktu, bisa memori, bisa biaya, ya bisa biaya. Itu baru kita memilih algoritma mana yang akan kita gunakan. Ya, kalau di komputer ya biasanya hanya yang dicek adalah waktu dan memori. Penggunaan ruangnya, ya ruangnya. Oke. Kemudian di sini juga sering ada istilah ya program itu algoritma plus bahasa pemrograman itu sama dengan adalah program. Ya, kalau di struktur data ada lagi nanti di akhir halaman, di ujung-ujung halaman nanti ada ini ya algoritma plus struktur data sama dengan program, ya sama dengan program. Hasilnya sama programnya ya. Bedanya bahasa pemrograman ini pakai struktur data. Dua-duanya tidak ada yang salah, ya dua-duanya benar, ya. Hanya beda penekanan saja, gitu ya. Ini kan algoritma plus bahasa pemrograman, maksudnya algoritma diterjemahkan ke bahasa pemrograman tertentu, jadinya adalah program, gitu ya. Nah, ini ketika kita sudah bicara, nggak bahas lagi bahasa pemrogramannya, ya algoritma dengan struktur data nanti jadinya program juga, ya. Karena nanti struktur data itu apa nanti kita pelajari, ya. Di sini dijelaskan bahwa algoritma itu tidak tergantung bahasa pemrograman, tapi penyajian algoritma itu ada beberapa tekniknya, ya. Ya biasanya menggunakan misalkan flowchart. Nanti kalau object oriented programming, pemrograman berorientasi objek, nanti tidak pakai flowchart lagi ya. Nanti ada chart-nya, ada banyak chart yang berkaitan dengan OOP, Object Oriented Programming. Ya. Nah, kenapa kita pakai bahasa C? Ini cuma jembatan ke bahasa Java atau jembatan ke pemrograman berorientasi objek. Ya, di bahasa Pascal itu tidak bisa objek, bukan objek, pemrograman objek. Bahasa C juga bukan. Ya, C yang bisa objek itu C++ gitu. Ya, C++. Nanti kita pakai bahasa C ya. Ya, nanti ada C++. Itu C plus objek sebenarnya. Nanti bisa ya pemrogramannya berorientasi objek. Ya. Kita kita nggak bahas paradigma itu ya. Kita hanya belajar struktur datanya saja. Oke, kemudian ini kita loncat saja. Ini ada contoh ya. Contoh program yang sudah mencakup keseluruhan dari alur algoritma, ya. Ini pakai flowchart ya, flowchart, di mana ada sekuensial, secara sekuensial. Ini berurutan, ya dari initialize terus ke sini, ya secara berurutan. Kemudian di dalamnya ada selection, pilihan, dan dengan selection ini terjadi proses perulangan atau iterasi, ya atau iterasi. Ya. Kemudian ini struktur bahasa Pascal ya. Struktur bahasa Pascal. Dia sangat bagus deh ya. Makanya memang bahasa Pascal dibuat awalnya memang untuk programmer yang baru mau belajar pemrograman. Jadi dibuat semudah mungkin, semirip mungkin dengan bahasa sehari-hari. Ya. Di mana ada judul programnya, ada blok programnya. Ya, judul programnya, kemudian ini ada bagian deklarasinya, nah ini bagian program utama, main program.
Oke. Nanti bahasa C hanya berubah sedikit ya, hanya berubah sedikit, nggak banyak. Nggak pakai begin and, nanti pakai kurung kurawal nanti ya. Kemudian ini ada konsep pemilihan, ada macam-macam, ada pakai if then else, dan seterusnya. Ada bisa pakai case, bisa pakai go to, bisa pakai loop ya. Kalau go to ini ya bisa. Ini hanya apa ya? Ini sebenarnya pilihannya dari if then juga. Ya. Ya. Lanjut. Sorry. Untuk go to. Ya, untuk go to ini sebuah statement ya yang sebaiknya jangan digunakan untuk pemrograman struktur. Tadi struktur itu umumnya kan sequential. Dengan go to ini bisa loncat ke sana kemari nggak keruan, berbeda dengan if then ya, berbeda dengan if then. Go to ini bisa loncat ke atas lagi, ya nanti loncat lagi ke mana lagi gitu kan, sembarang tempat bisa deh. Ya itu go to. Ya sangat powerful. Tapi kalau nggak hati-hati bisa bikin kacau program gitu. Ya ngontrolnya agak sulit, ngeceknya lebih sulit gitu ya. Ya. Kalau gambar flowchartnya nanti loncat ke sana kemari ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tipe data Pascal. Ya. Ini di saat kita belajar Alpro kemarin, paling tidak saya mengajarkan menggunakan struktur yang berbeda dengan ini. Bedanya di sini. Ini pakai scalar. Ya, kalau kemarin saya entah dosen lain gimana, seingat saya sih sama sih ya. Ya, ini pakai apa namanya ordinal, ya, ordinal. Kalau scalar tak paham ya, scalar ya, ya ada skalanya ya. Ini pakai ordinal, ya. Kalau ordinal ini real ini nggak masuk. Ya. Kalau scalar realnya masuk, itu aja bedanya ya. Ya ordinal itu tipe data yang ada urut-urutannya, ya. Mana yang sebelumnya apa, sesudahnya apa. Ya itu ordinal, ada ordernya, ada ordernya, ada urut-urutan. Ya, kalau ordinal real nggak masuk, kalau scalar real ini masuk. Kemudian ini sama, ada pointer, ada struktur data gitu ya. Ya, ya. Hanya yang tidak ada di sini string, ya string di sini mungkin dimasukkan ke array ya. Karena string itu sebenarnya array of char ya. String itu array of karakter. Oke. Nah, nanti ketika kita bicara tentang di pertemuan kedua yang akan datang, nanti ada tipe data primitif. Ya, ada nanti tipe data abstrak. Ya, tipe data abstrak. Nanti akan kita pelajari ya. Ya, ini tipe data primitif contohnya ini tipe data primitif. Yang tinggal pakai saja, ya, tinggal pakai. Ya, yang sudah dideklarasikan di apa namanya di compiler. Ya, lanjut. Nah, ini tipe data enumerated, kita lewat saja. Tipe data enumerated di Pascal, ini ada subprogram, supaya programnya bisa pemrograman modular. Kalau di Pascal itu ada fungsi, ada prosedur. Nah, kalau di C, semuanya sama, fungsi. Jadi nggak usah pusing. Semuanya sama fungsi. Ya, walaupun fungsinya bisa dibuat jadi kayak prosedur. Gitu ya. Ya, tapi deklarasinya sama. Jadi nggak usah pusing. Ya fungsi atau prosedur. Di Pascal tidak ada gitu. Ya, subprogram. Ya, fungsi. Nah, ini contoh ya prosedur bintang yang ada di sini. Artinya ini fungsi ya. Lanjut saja. Ini ketika kita bicara fungsi dan prosedur, maka tidak lepas ya kita harus paham transfer parameter, konsep transfer parameter. Jadi ada dua jenis transfer parameter. Ada by value, ada by reference. Ya, kita coba dilihat Pak, pelan-pelan. Yang by value dulu coba lihat. Ya, jadi transfer gelasnya, kemudian di dalam subprogram diisi kopi, tapi yang di luar subprogramnya tidak berubah, hanya gelas kosong saja.
Ya, itu yang transfer by value, hanya ditransfer gelasnya saja, isinya enggak. Ya, berbeda dengan yang by reference. Ya, transfer by reference. Ya, ditransfer pertama kosong dulu, apa adanya, sama dengan yang bukan apa adanya, sama dengan yang di luar programnya, ya, parameter aktualnya. Kemudian parameter formalnya diubah, maka parameter aktualnya juga ikut berubah. Ya, walaupun ini, mohon maaf nih, warna kopinya agak berbeda ya. Yang ini lebih pekat. Oke, itu transfer parameter. Kalian harus pahami dengan baik. Ya, ini contoh juga transfer parameter, tapi mohon maaf angkanya berbeda. Ya, ini yang ditransfer angkanya, ya, by value. Ya, ketika di sini diubah, ini nggak berubah. Ya, kalau di sini, ini agak bingung. Maksudnya kan? Ya, intinya kalau parameter formalnya diubah, otomatis parameter aktualnya juga akan ikut berubah. Karena yang ditransfer sebenarnya alamat penyimpanan atau memori dari, ya, parameter aktualnya, ya, parameter aktual. Jadi alamat parameter aktual yang ditransfer ke parameter formal. Jadi ketika diubah, sebenarnya diubah adalah nilai dari parameter aktual. Ya, oke, ini yang apa namanya parameter apa namanya formalnya, ini parameter aktualnya, transfernya by value. Ini ya, sudah ada var, bedanya pakai var saja. Yang ini ketika ditukar tidak berubah, yang ini baru berubah. Yang kita pakai var. Ya. Kemudian masuk rekursi. Ya, rekursi adalah, ya, algoritma yang memanggil dirinya sendiri. Tentu subprogram. Subprogram memanggil dirinya sendiri. Oke, di sini kita prosedur dipanggil di dalamnya, di bagian deklarasinya dia panggil dirinya sendiri. Tentu parameternya harus berbeda. Kalau parameternya tidak berbeda, berbahaya. Nggak selesai-selesai nanti. Ya. Kemudian ini fungsi, ya. Oke, lanjut. Kemudian rekursinya ada direct call dan indirect call. Ada yang dipanggil langsung seperti ini, ada yang tidak dipanggil langsung. Hanya untuk yang tidak dipanggil langsung, kalau di Pascal ini harus hati-hati. Karena misalkan ini, ya, proc 1 belum dideklarasikan tapi dipanggil. Karena baru dideklarasikan di bawah ini proc 2 ya. Dideklarasikan di bawah proc 1. Ini proc 2. Ini sudah dipanggil, tentu ini akan error. Termasuk juga ini. Proc 3 memanggil proc 1. Oh, ini nggak ada masalahnya. Ya. Tapi ini proc 2 memanggil proc 3. Padahal proc 3-nya ada di bawah. Masih ingat ya? Solusinya di apa ini? Solusinya supaya tidak error. Supaya tidak error diapain? Masih ingat nggak? Tinggal tambahkan kata kunci for what, ya. Jadi sebelum dia dipanggil, deklarasikan dulu di atas ini. Sebelum proc 2 dipanggil sini, kita deklarasikan di atas ini. Tulis saja prosedur proc 2. Tambahkan kata-kata forward. Di sini juga yang ini. Mau di atas ini juga boleh. Prosedur proc 3 forward. Ya, untuk menghindari error. Jadi namanya sudah dideklarasikan, hanya belum didefinisikan. Ya, baru deklarasi saja. Oke, ya, itu indirect call. Kemudian ini contoh-contoh yang sangat ini ya, sangat sering digunakan untuk memahami rekursi dari yang sederhana, ya, ada faktorial, ada Fibonacci, sampai yang rumit, ada problem mengarah funnel. Masih ingat ya, problem mengarah funnel. Ya. Oke, bisa juga permutasi kombinasi dan berbagai macam persoalan lainnya bisa kita buat dengan algoritma rekursi. Oke ya. Ini contohnya, ya, apa ini? Menghitung faktorial, ya. Menghitung faktorial. Yang kiri pakai iterasi, yang kanan pakai rekursi. Rekursi lebih ringkas. Umumnya seperti itu ya. Umumnya rekursi lebih ringkas.
Tetapi ya di kelas saya itu kita pernah buat ya, kita masukkan parameter yang besar, ya programnya terasa lambat sekali ya. Terjadi perbedaan antara waktu penyelesaian program yang menggunakan algoritma iterasi dengan program yang menggunakan algoritma rekursi ya. Dulu sempat ya, terutama yang sudah ada dua parameternya. Ya, misalkan bilangan Fibonacci. Ya, kita cari misalnya bilangan Fibonacci yang ke-40 gitu. Itu lumayan terasa bedanya antara iterasi dan rekursi. Jadi yang rekursi jauh lebih lambat ya, jauh lebih lambat. Bahkan bisa 15 menit, 20 menit bisa ya kalau kita buat angka yang besar. Bahkan bisa jadi ada yang nggak selesai-selesai ya, saking beratnya. Ya. Jadi rekursi ya sebaiknya dihindari ya, kecuali penyelesaian atau algoritma yang bukan rekursinya rumit atau sangat sulit gitu. Boleh. Atau bisa dipastikan bahwa parameternya tidak terlalu besar. Maka silakan gunakan algoritma rekursi. Kemudian kita juga belajar tentang searching. Dulu ada dua algoritma yang kita pelajari, sequential yang sederhana, kemudian binary searching yang agak rumit. Ya, di mana efektivitas kedua algoritma ini sangat jauh berbeda ya. Searching itu paling buruk kalau jumlah datanya ada n, maka kita melakukan proses pencarian sebanyak n kali. Ya, kalau binary searching, kondisi terburuknya kita cukup mencari ya sebanyak 2 log n atau ln n juga boleh. Ya, hitungannya ln n atau 2 log n ya. 2 log n. Jadi kalau jumlah datanya ada 100, maka dengan binary searching maksimal kita mencari sebanyak 7 kali. Ya, kalau dengan sequential 100 kali maksimal. Ya, jauh sekali ya bedanya, apalagi kalau 1000, 1 juta dan seterusnya. Ya. Ya, itu pencarian. Tetapi perlu dipahami juga bahwa binary searching hanya bisa digunakan kalau datanya sudah terurut. Ya, sedangkan sequential bebas. Ya, sudah terurut sebelum. Ya. Kemudian ini ada mengurutkan data. Ya, ada 3 algoritma sederhana yang kita pelajari. Ya. Lanjut. Ini ada BICO. BICO. Nah, ini BICO satu hal yang sangat penting ya untuk seorang programmer ya. Kalian harus memahami konsep ini, BICO. BICO ini ya apa namanya? Intinya begini, sebelum kita bicara BICO ya, jadi suatu algoritma itu akan dicari efektivitasnya ya. Nah, efektivitasnya ini biasanya diukur dengan 2 alat ukur ya, time complexity atau space complexity. Ya, kekomplekan berkaitan dengan waktunya, waktu penyelesaiannya. Waktu penyelesaian biasanya karena kita tidak menghitung tidak kita bandingkan antara prosesor ya, kita nggak bandingkan itu ya, kita hanya bandingkan jumlah langkahnya, ya itu time complexity. Bisa juga space complexity, ruangnya, walaupun kadang-kadang berkaitan juga nih, ya space semakin besar space yang dibutuhkan, semakin lambat juga waktu yang ditempuh. Ya, tetapi kita tidak bicara itu ya, karena kita tidak gunakan prosesor, kita tidak menganggapnya, anggap saja sama prosesor. Tapi artinya dengan semakin besar penggunaan memorinya tentu akan merugikan ya satu program ya, artinya algoritmanya semakin kurang baik. Nah, untuk time complexity ya biasanya ini menggunakan notasi BICO untuk mengukur efektivitas suatu algoritma. Jadi yang dihitung di sini hanya langkah-langkah utamanya saja, yang dominannya saja. Yang tidak signifikan tidak dihitung. Misalnya gini, ini ada tadi algoritma bubble sort. Ya, bubble sort. Itu kan 2 kali melakukan proses pembandingan. Dari paling belakang misalnya, ya salah satu variannya kita bandingkan yang paling belakang ke data sebelumnya.
Ya, kalau jumlah datanya n, ya, maka kita bandingkan sebanyak n-1 kali ya. Bandingkan terus gitu. Kemudian yang kedua, data bukan yang ke n, data yang ke n, ya, masih data yang ke n kalau di belakang. Mulai data paling belakang sampai bukan data yang paling depan ya, pembandingannya sampai data kedua pembandingannya. Berkurang kan satu. Nah, untuk big O itu hanya dihitung n-nya aja. Bukan n-1 nanti di n-2, n-3 enggak. Ya, yang dihitung hanya n-nya saja. Sehingga nih big O untuk 3 algoritma ini semuanya sama. Ya, semuanya adalah n kuadrat ya, n kuadrat. Ini big O-nya, n kuadrat. Jadi kalau ada 100 data, maka jumlah langkah mengurutkannya dengan ketiga algoritma tadi itu sebanyak 100 pangkat 2. Gitu ya. Oke. Kalau tadi untuk pencarian sekuensial dan binary searching, itu big O-nya yang satu adalah log n. Nah, ini berkaitan dengan log ini perlu hati-hati kalian. Log n ini ada buku-buku yang menulisnya log n, tapi sebenarnya itu kalau bahasa Indonesia jadi learn n. Ya, learn n gitu ya. Jadi itu log natural. Tapi ada juga yang memang log itu ya bilangan dasarnya 10 atau tergantung ini ya. Kalau tadi pencarian biner ya 2 log n ya. Bilangan dasarnya 2. Seperti itu. Ya, ini big O. Nah, ini ada latihan soal, ini nanti kalian coba aja ya. Intinya ini ada kalian ada keponakan yang belikan kue untuk keponakan, kemudian belikan lilin untuk banyak umurnya. Ya, kemudian lilinnya tingginya bisa beda-beda, kemudian ditiup. Dan menurut rule-nya yang mati hanya lilin yang paling tinggi saja, yang pendek-pendek enggak. Contohnya misalkan ini umur 5 berarti ada 5 lilin. Ini ada 5 lilin. Lilin pertama tingginya 3, kemudian kedua tingginya 4 dan seterusnya sampai tingginya 2. Berarti ketika ini ditiup, yang mati hanya yang terbesar saja. Lilin yang mati ya. Jadi hanya ada 2 lilin yang mati. Nah, bagaimana mengimplementasikan permasalahan ini? Kita buat algoritmanya, bukan mengimplementasikan persoalan, maaf ya. Menyelesaikan persoalan ini. Ya, ini ada contoh program mana dia? Saya pencet apa? Ya, ini ya. Tapi ini masih ada yang belum lengkap ya, ini belum ada. Ya, belum ada apa nih? Ini pakai prosedur ya, prosedurnya belum ada prosedurnya. Headline-nya belum ada. Ya, tinggal kalian selesaikan. Nah, ini baru materi kita. Ini terakhir materi kita. Ya, ini ada tipe data, kita sering dengar ya, ada tipe data, ada objek data, ada struktur data. Apa sih? Apa bedanya tiga ini? Ya, nah ini tipe data. Tipe data itu jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman. Jadi tadi yang ada bagannya, ya itu ada integer, ada real, nah itu adalah tipe data dan sebagainya yang lainnya. Itu tipe data. Jadi kita sudah dideklarasikan oleh si compilernya bagi pasal atau bahasa pemrograman misalnya. Ya. Kemudian objek data itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam suatu tipe data tertentu. Ya, misalnya untuk Pascal itu tipe data integer itu dari min 32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Itu masing-masingnya adalah objek ya dari tipe data integer. Ya. Kemudian struktur data, nah ini materi kita nih struktur data. Struktur data itu adalah sesuai dengan namanya struktur data. Ya. Jadi berkaitan dengan cara penyimpanan, mengorganisasikan data, kemudian mengatur data, pengaturan datanya ya di dalam media penyimpanan komputer. Ya, tujuannya supaya dapat efisien nanti pengelolaannya. Ketika kita harus mencari datanya gampang. Kita harus mencari hubungan antar data tersebut gampang dan sebagainya. Ya, itu adalah struktur data. Jadi penyimpanannya, proses pengorganisasiannya dan pengaturan datanya.
ya. Itu merupakan suatu struktur data, ya, sehingga kita bisa efisien dalam pengelolaan data tersebut. Ya. Oke. Kemudian karena tadi definisinya seperti tadi, maka ada dua aktivitas di dalam struktur data. Yang pertama, kita deskripsikan dulu objek datanya. Objek datanya apa aja? Bentuknya seperti apa sih? Baru setelah itu mekanisme kerja atau operasi-operasi apa yang bisa dilakukan terhadap objek-objek data tersebut. Contoh yang paling gampang ini ya. Kalau integer itu angka-angka itu yaitu adalah objek-objeknya. Ya, didefinisikan dari min sekian, min 32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Ya, kemudian operasi apa yang boleh bisa digunakan tambah, bisa kurang, bisa kali, ya, bisa bagi, tapi bagi ini masih ada syaratnya. Integer bagi integer masih boleh, tapi hasilnya tidak boleh disimpan di integer. Itu kalau pakai Pascal. Kalau pakai C bagaimana, nanti dicoba. Ya, pakai Java gimana, nanti dicoba. Kalau pakai Java ya, pakai C. Ya, seperti apa? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu tipe struktur data. Jadi kita definisikan objek-objeknya, kemudian operasi-operasi apa saja yang bisa digunakan terhadap objek-objek tersebut. Sehingga struktur data itu sama dengan objek data, ya, plus operasi manipulasi data, ya. Jadi objek data plus manipulasi datanya itu menjadi struktur data. Kemudian ditambah algoritma jadi program yang tadi di awal ya. Oke. Nah, ini contoh struktur data nih. Ya, pertama bisa digunakan untuk sorting, mengurutkan data. Ya, bagaimana mengurutkan datanya tergantung dari struktur datanya. Nah, bisa menggunakan linked list. Datanya bisa ketika kita masukkan sudah dalam bentuk terurut misalnya. Ya. Kemudian bisa ini ada list. Ya, ada spanning tree. Apa nih spanning tree? Ingat nggak? Matlist apa? Spanning tree. Misalnya ini ada suatu graf. Ya, pohon rentang ya, pohon rentang. Misalkan ini ada suatu graf, ya, grafnya ini kita ubah bentuknya sedemikian rupa, tapi grafnya harus terhubung dulu ya. Graf terhubung, kita ubah ke dalam bentuk pohon. Nah, pohonnya itu dikatakan sebagai pohon rentang, ya. Tapi pohon harus jadi pohon ya, jadi terhubung semua, tetap terhubung, ya. Itu pohonnya jadi pohon rentang, spanning tree, ya. Di sini ada tree juga, ada graph, ada stack dan hashing. Ada banyak lagi macam-macamnya. Struktur data yang kita bisa buat seperti itu. Oke, materi kita sampai sini. Ada pertanyaan? Hari Jumat nanti kita praktikum ya, praktikum coba-coba bahasa C nanti. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, hari ini kita cukupkan. Ya, insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya, hari Jumat sesi 1 ya. Ya, Jumat sesi 1 kita ketemu lagi. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, responsinya apa Pak? Respons. Oh iya, presentasi lupa. Untung ada yang ingetin. Lupa terus. Ya, kalian buat resume saja. Ya, terutama 3 halaman terakhir ya, yang berkaitan dengan struktur data. Apa sih struktur data? Contoh-contohnya, gitu ya. Oh, silakan. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima Izin ya. kasih Pak. Yuk.